Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratnasari Dewi. Di sini saya ingin mempresentasikan studi kasus pada PT Sarana Surakarta Ventura yang beranggotakan Iwayan Rian Anggara dan Nabila Salwa Azma, dan saya sendiri Ratnasari Dewi. Sejarah PT Sarana Surakarta Ventura. PT Sarana Surakarta Ventura didirikan pada tanggal 26 April 1995. PT Sarana Surakarta Ventura telah diresmikan Menteri Keuangan Mary Muhammad pada tanggal 24 Juni 1995 dan mulai beroperasi pada tanggal 18 Desember 1995. Saat ini, PT Sarana Surakarta Ventura bertempat di Jalan M. Saleh Wardisastro nomor 1 Surakarta. PT Sarana Surakarta Ventura didirikan atas inisiatif dari beberapa pengusaha yang saat ini berupaya untuk ikut memajukan dan mengembangkan usaha kecil dan menengah di daerah Surakarta dan sekitarnya. Misi dari PT Sarana Surakarta Ventura sendiri, yang pertama, menjembatani perusahaan kecil dengan perusahaan besar. Kedua, melahirkan pengusaha tangguh. Ketiga, menciptakan sumber daya manusia yang profesional. Keempat, turut mengembangkan struktur ekonomi Indonesia. Kelima, turut memajukan ekonomi daerah. Selanjutnya, prosedur dari pelaksanaan di PT Sarana Surakarta Ventura ini ada 4. Yang pertama, tahap permohonan pembiayaan modal Ventura. Kedua, tahap analisis pembiayaan modal Ventura. Ketiga, tahap persetujuan pembiayaan. Keempat, tahap realisasi pembiayaan. Di PT Sarana Surakarta Ventura ini ada beberapa masalah yang dihadapi, yaitu ada 2 kasus. Kasus pertama, perusahaan PPU, perusahaan pasangan usaha yang berinisial A yang bergerak di bidang konveksi dan pakaian menunggak pembayaran angsuran modal dan bagi hasil. Kasus kedua, suatu perusahaan pasangan usaha PPU berinisial B yang bergerak di bidang grosir kelontongan menunggak pembayaran angsuran modal dan bagi hasil. Cara penyelesaian masalah PT Sarana Surakarta Ventura itu penyelesaian yang dilakukan dalam menghadapi perusahaan pasangan usaha yang bermasalah dengan cara pemberian surat peringatan pertama, kemudian dilanjutkan dengan surat peringatan kedua, yang terakhir surat peringatan ketiga. Jangka waktu pemberian surat peringatan ini berbeda bagi masing-masing perusahaan pasangan usaha, tergantung pada keadaan perusahaan pasangan usaha tersebut. Setelah pemberian surat peringatan tidak memperoleh respon dari perusahaan pasangan usaha, maka upaya dari PT Sarana Surakarta Ventura yaitu dengan cara sita jaminan atas barang jaminan yang dijaminkan oleh perusahaan pasangan usaha. Selanjutnya, upaya terakhir yaitu melakukan somasi yang ditunjukkan kepada perusahaan pasangan usaha yang bermasalah. Di tengah upaya penyelesaian tersebut, perusahaan pasangan usaha yang bermasalah, PT Sarana Surakarta Ventura tetap melakukan upaya rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Namun, di atas segala upaya penyelesaian yang dilakukan PT Sarana Surakarta Ventura, yang terpenting adalah upaya penyelesaian melalui musyawarah dan kekeluargaan yang terjalin antara kedua pihak, sehingga memperkecil peluang penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.